Dukung like, komen, share, subscribe channel Mimin Kakak dan jangan lupa diklik loncengnya agar tetap update cerita di channel Mimin. Terima kasih banyak untuk kakak yang sudah subscribe, selamat mendengarkan dan terima kasih. Di bawah penutup api, jeritan Luotian datang dari antara mereka. Karena Chao Qing berkata demikian, Xiao Yan mengangkat tangannya lagi. Stephen Chow menunjuk ke bayangan hantu di udara, gigi raksasa itu terbungkus dengan kekuatan ganas, mengembun ke dalam angin dan meraung, dan langsung pergi ke lautan api yang mengamuk, menyapu gergaji, dan tenggelam di lautan api, dan kekuatan dua keterampilan bertarung bukanlah sesuatu yang bisa ditahan Luotian. Sebenarnya, Xiao Yan tidak ingin melakukan ini, lagi pula. Dia tidak memiliki dendam yang mendalam terhadap Luotian. Tetapi dia bergerak seperti ini, dan dia membentuk dendam dengan Luotian, dan lautan api menyebar, dan kemudian meledakkan lautan api yang tak berujung, menyebar menuju kehampaan, dan kekuatan yang dibentuk oleh lautan api yang tersapu menyapu dalam sekejap, dan semua blok meteorit itu berubah menjadi potongan-potongan, dan sosok-sosok di atasnya melesat mundur satu demi satu, atau menembak untuk menahan lautan api dan secara bertahap menyebar di sana. Sosok Luotian berangsur-angsur mengembun, dia sepertinya telah kehilangan semua vitalitasnya, tubuhnya terbakar menjadi abu, bahkan tulangnya terbakar menjadi abu. Hanya tamparan yang tersisa. Ukuran tengkorak Xiao Yan melihat ini, menunjukkan senyum masam, dan bertanya-tanya, apakah dia terlalu berat? Beberapa magang, Chao Qing, tiba-tiba menerkam dan meraih tengkorak Luotian di tangannya, menangis. Muridku, kamu meninggal dengan sangat menyedihkan. Kamu ingin melalui pengalaman untuk dunia, mengapa kamu mati? Xiao Yan memandangi air mata Chao Qing seolah-olah itu asli, yang membuatnya benar-benar bingung. Apa yang akan dilakukan kedua master dan magang itu? Ayo menjauh, saya khawatir orang ini dan lelaki tua ini akan memiliki pertempuran yang mengejutkan, membunuh murid-muridnya. Kekuatan lelaki tua ini harus di atas orang ini, tetapi mengapa dia tidak bergerak? Mari kita tunggu dan lihat apa yang terjadi. Chao Qing menangis sambil meraih udara. Mengumpulkan jiwa Luotian yang hampir tersebar, kamu sedikit lebih buruk dari yang kuharapkan, tetapi secara umum tidak buruk. Lagi pula, jika kamu menggunakan kekuatan, aku tidak bisa menerima pukulanmu. Chao Qing segera memalingkan wajahnya lebih cepat daripada membalik buku, menatap Xiao Yan dan berkata, kali ini aku harus berterima kasih, aku butuh sedikit kemunduran, tapi kemunduran ini ada di tanganmu, yang terbaik. Namun, caranya yang ekstrim, hanya Anda yang bisa memberi Xiao Yan sedikit kepalan tangan. Dia tidak peduli tentang ini, kali ini hanya akhir dari sebab dan akibat dengan Chao Qing. Anakmu tidak buruk, lebih baik dari Gu Zongsheng. Aku tahu bahwa orang tua Entu telah menuliskannya, dan ketika muridku tumbuh dewasa, aku akan membiarkannya datang membantumu. Chao Qing menekan jiwa Luotian ke lembah roh Qitian, dan dengan hati-hati menyingkirkan muridnya yang menyedihkan untuk mengucapkan selamat tinggal. Begitu Chao Qing menginjak telapak kakinya, sosoknya menghilang tiba-tiba. Orang tua yang menghilang, tidak jujur. Setelah Chao Qing menghilang, suara Xiao Yan baru saja jatuh, dan cahaya dingin datang langsung ke arah Xiao Yan, mengangkat tangannya untuk meraihnya, dan dia benar-benar masih selir. Paman Dewa Iblis Surgawi ini mengirimimu. Suara Chao Qing segera datang, dan cahaya dingin di tangan Xiao Yan tiba-tiba berubah menjadi buku yang memancarkan suasana sederhana, dan perasaan jatuh di tangannya tebal dan berat. Dewa Iblis Surgawi berkata, Xiao Yan mengulangi apa yang dikatakan Chao Qing, dan nama benda ini segera membuka buku itu, dan menemukan bahwa buku itu tidak lengkap, 2/3-nya telah robek, dan hanya 1/3 dari buku yang tersisa dalam kotak itu. Xiao Yan melihat buku-buku kuno, kertas itu seperti kulit domba, digulung, dan bersinar kuning tua. Namun, ada garis-garis misterius di atasnya, menguraikan nama formasi di halaman pertama yang dibuka Zhou Tianxin Dou Soul Slaying Array. Xiao Yan memang memperhatikan aura anehnya di buku ini. Mungkinkah buku ini adalah buku kemajuan? Untuk teknik keheningan, Xiao Yan segera memanggil mata anjing untuk menebak. Lebih baik bertanya langsung pada mata anjing, apa yang harus dilakukan? Bunuh 1000 pisau dan ganggu tidur anjing. Lihat apa buku ini. Teknik statis ini, apakah Anda mengerti? Xiao Yan bertanya. Mata anjing segera berbaring di buku Dewa Iblis Surgawi sejenak. Dewa Iblis Surgawi berkata, selama robek, itu akan terbakar secara otomatis, dan kemudian melemparkan salah satu formasi. Mata anjing menjawab, dan berkata cara menggunakannya.
Arai penghancur roh Zoutian Stardow, nama misteri misterius, tetapi itu adalah arai besar Stardow, dan kekuatannya tidak buruk. Saya tidak menyangka buku ini, apakah ada harta karun yang bisa dibuat orang hari ini? Xiao Yan bertanya, di mata Master Anjing, itu seharusnya masih berpengaruh pada Anda, lagi pula, setelah dia bisa merobeknya secara langsung, dia dapat memperluas formasi dalam sekejap, dan kecepatan pengaturannya akan lebih cepat. Mata dan mulut anjing itu cemberut dengan jijik pada awalnya, dan kemudian membual bahwa itu lucu. Xiao Yan sedikit mengangguk ketika mendengar ini, buku ini masih berharga. Meskipun Xiao Yan tidak begitu memahami teknik statis di dalamnya, dan bahkan hanya sepertiga yang tersisa, ada lebih dari selusin halaman. Dengan begitu banyak formasi terlarang, jika dapat diatur dalam sekejap, mereka juga dapat dianggap sebagai sarana dalam pertempuran. Xiao Yan menyingkirkan buku ilahi iblis surgawi, dan mata anjing itu juga memasuki jubah lengan. Episode yang baru saja tiba di sini telah berakhir, dan dia melihat sekeliling, dan kemudian mengunci pusaran kekosongan, dan ada banyak aura di sekitarnya, dan ketika dia melihat bahwa itu tidak pecah lagi, pertempuran membungkuk lagi. Adapun apa yang terjadi, mereka bingung, dan pertempuran tiba-tiba berakhir tiba-tiba, jika mereka tidak tahu mengapa. Pertempuran ini memang terlihat sedikit tidak bisa dijelaskan, belum lagi mereka bahkan Xiao Yan sendiri merasa bahwa semua yang baru saja terjadi terlalu misterius. Tetapi untungnya, itu adalah harta karun untuk mendapatkan buku Dewa Iblis Surgawi. Selama ada keuntungan, itu bukan kerugian. Xiao Yan perlahan datang ke Void Vortex, yang diblokir oleh keheningan. Namun, selama itu adalah mata anjing yang tidak bergerak, itu bisa patah. Tapi kali ini, Xiao Yan tidak langsung membiarkan mata anjing itu mematahkannya, tetapi perlahan berbalik. Setiap orang di sini harus mendedikasikan diri, baik bekerja sama untuk meledakkan, ini dilarang, atau mereka yang tidak ingin berkontribusi akan segera pergi, jika tidak, Xiao Yan akan berdiri dengan tangan di tangannya, suaranya mendominasi, dan ada banyak napas, dan dia dapat merasakan bahwa itu bukan milik nafas ilahi, tetapi berasal dari dunia luar. Jadi dia tidak melanggar larangan dengan mudah, tetapi ingin membuat orang-orang ini membayar harga. Saat suaranya jatuh, Raja Luo memimpin melompat keluar di depan Xiao Yan, dan memeluk tinjunya dan melengkungkan tangannya untuk melihat saudara di Xia Luoang. Saya mendukung untuk membuat gerakan bersama, lagi pula, kekuatan blokade ini terlalu kuat, sulit untuk mematahkannya dengan kekuatan satu orang, tolong jangan ragu. Suara Raja Luo juga merupakan kesaksian, dan setelah kekuatan anti-inflamasi, matanya penuh kekaguman ketika dia melihat Xiao Yan. Oke, Anda bertanggung jawab atas ini, jika Anda tidak mau dan tidak pergi, saya akan mengambil tindakan untuk menyelesaikan Xiao Yan tidak tahu apa yang ada di pusaran air. Namun, beberapa masalah dapat diselesaikan di luar, yang secara alami lebih baik. Terima kasih sudah mendengarkan kakak, semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.